Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Topik kita hari ini adalah kasih yang mendisiplin. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 4 sampai 11, saya akan bacakan dengan cepat. Ibrani 12 ayat 4 sampai 11. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah yang memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Itu yang ayat 12, saya tambahi 1, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita akan berbicara khusus tentang kasih yang mendisiplin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menjadi orang Kristen sejati itu bukan perkara yang mudah loh. Menjadi orang Kristen yang sejati itu ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang datang silih berganti. Tidak jarang keputusasaan pun menghadang kita. Kadangkala kita ingin menyerah menjadi anak Tuhan. Wajar jika di tengah keadaan seperti itu, sebagian orang mengalami kebimbangan mungkin. Benarkah Allah menyayangi kita? Ini ada satu pertanyaan di benak kita, di hati kita. Saat badai datang, seakan-akan kita berdoa tetapi Allah tidak menjawabnya. Ada pertanyaan di hati kita, apakah benar Allah itu mengasihi kita? Mengapa Dia membiarkan kita tenggelam dalam penderitaan yang tiada berujung? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, khotbah hari ini merupakan jawaban terhadap pergumulan kita. Penderitaan bukan hanya tidak menggagalkan kasih Allah kepada kita. Sebaliknya, justru menjadi bukti dari kasih tersebut. Allah mengasihi kita di dalam dan melalui penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku, Allah mengasihi kita di dalam dan melalui penderitaan. Bagaimana bisa ini menjadi jawaban? Bapak Ibu Saudaraku mungkin tidak puas dengan kata-kata firman Tuhan hari ini. Disiplin ilahi inilah kuncinya. Marilah kita mempelajari kebenaran ini dari Ibrani pasal 12 ayat 4 sampai 11. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sedang berada di dalam kondisi yang tidak mengenakan secara badan, sakitkah, penderitaankah, keadaan ini tidak jauh berbeda dengan dialami oleh penerima surat Ibrani. Sejak mereka menjadi orang Kristen, penganiayaan sudah mereka terima. Mereka dipenjara, harta mereka dirampas. Mereka juga berhadapan dengan ajaran sesat. Beberapa orang di kalangan Yahudi
mencoba menarik mereka kembali masuk dalam Yudaisme dengan cara mempertanyakan, menentang ajaran-ajaran Kristus, bagaimana dia bisa disebut sebagai imam padahal tidak keturunan Harun atau Lewi. Apakah dia benar-benar lebih besar daripada Musa? Ini pertanyaan kadang-kadang membuat bimbang di hati. Bapak, Ibu, Saudaraku, tidak semua orang dapat bertahan dalam situasi seperti ini. Saya rasa semua ini orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang diberi kekuatan oleh Roh Kudus dalam menghadapi rupa-rupa penderitaan. Penderitaan setiap orang berbeda-beda. Ada yang sakit tidak kunjung sembuh. Ada yang kesusahan ekonomi sepanjang waktu hidupnya. Ada yang keluarganya tidak lengkap. Mungkin orang tua tunggal, suaminya berselingkuh mungkin, atau istrinya lari dengan laki-laki lain dan sebagainya. Banyak penderitaan yang dialami manusia. Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau Anda hari ini bisa bertahan pada posisi sekarang, berarti Anda orang-orang pilihan Allah. Anak-anak Allah yang selalu dijaga senantiasa. Di dalam penderitaan pun Allah beserta dengan kita semua. Jangan berpikir untuk menyerah. Jangan berpikir untuk berpindah ke lain hati. Karena yang kita pegang itu sudah benar, ya Bapak, Ibu, Saudaraku. Dari teks khotbah hari ini itu kita menemukan persoalan yang sama sebenarnya yang mereka hadapi pada zaman Ibrani saat itu, ya Bapak, Ibu, penulis Ibrani. Walaupun tidak semua dibunuh imannya karenanya. Mungkin mereka lemah, mungkin mereka putus asa. Penulis surat Ibrani memandang situasi ini berbentuk disiplin ilahi. Disiplin ilahi ini penderitaan yang biasanya disiplin dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, seseorang yang didisiplin tentu tidak mengenakan. Pasti menyusahkan awalnya, tetapi manis nanti di akhir. Bapak, Ibu, Saudaraku, ingat, disiplin bisa mencakup 3 hal. Ya Bapak, Ibu, Saudaraku, ada hukuman, ada pengajaran, ada pencegahan. Sampai akhir kita akan lihat bahwa yang disoroti dalam Ibrani itu apa sih, Bapak, Ibu, Saudaraku? Mari kita akan lihat apa yang sedang dibuktikan Allah melalui disiplin ilahi yang ditulis di dalam surat Ibrani. Ada sebagian kasus penderitaan yang dialami sebagian orang itu telah melemahkan iman mereka. Beragam pertanyaan menggelayut di pikiran kita saat ini maupun mereka saat itu tentunya. Jika Allah mengasihi aku, mengapa dia membiarkan semua ini terjadi? Mengapa sesudah orang Kristen hidup dengan benar justru sering mengalami namanya kesengsaraan? Mengapa Allah terlihat begitu jauh saat kita berdoa, seakan-akan doanya seakan-akan sampai di atap rumah kita saja dan Tuhan tidak mendengar. Bahkan Tuhan tidak peduli. Deretan pertanyaan semacam ini tentu saja masih dapat diperpanjang sampai akhir hidup kita, Bapak, Ibu, Saudaraku. Di mata penulis surat Ibrani, penderitaan dihadapi oleh orang Kristen itu merupakan hal yang positif. Kok bisa dikatakan penderitaan adalah hal yang positif? Padahal penderitaan itu tidak mengenakan, ya Bapak, Ibu, Saudaraku. Ingatlah, kesengsaraan tidak seharusnya mengaburkan kasih Allah di dalam hidup kita. Ingat Bapak, Ibu, setiap penderitaan yang kita alami, mungkin karena kebodohan kita sendiri, keputusan-keputusan yang salah yang kita perbuat, atau mungkin didikan Tuhan di dalamnya. Bapak, Ibu, segala penderitaan yang kita alami jangan sampai mengkaburkan kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Jangan pernah beranggapan Allah tidak mengasihi kita. Sebaliknya, kesusahan itu sebagai salah satu bentuk disiplin ilahi yang membuktikan 2 hal
yang indah yang kita pelajari hari ini, kasih Allah kepada kita dan status kita sebagai anak-anak Allah. Dua-duanya itu merupakan dua hal yang luar biasa. Kita merupakan orang yang dikasihi Tuhan dan kita anak-anaknya. Bapak Ibu, kasih Allah kepada kita sama seperti anak yang seringkali salah paham terhadap perlakuan orang tuanya. Bapak Ibu saudaraku, maksud baik dari orang tua kadang-kadang ditanggapi buruk oleh anak. Demikian pula Tuhan. Kita seringkali salah paham dengan Tuhan. Kita beranggapan negatif tentang Tuhan. Mengapa Tuhan begitu jahat terhadapku? Yang lain sudah naik pangkat, aku tambah turun pangkat misalnya. Yang lain sudah hidup makmur, aku hidup menderita. Bapak Ibu saudaraku, kerap kali kita mengeluh pada saat Tuhan meletakkan kita pada situasi yang tidak mengenakan, terbatas dan tidak menyenangkan. Semuanya butuh pertolongan Tuhan dengan cepat. Tetapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita. Apalagi pada saat Dia menghukum kita. Sakit sekali Bapak Ibu saudaraku. Kita gagal melihat alasan dan tujuan di balik hukuman Tuhan atas keteledoran kita, atas sikap kita yang tidak benar. Bapak Ibu saudaraku, sikap ini jelas keliru. Barang siapa kukasihi, kata Wahyu 3 ayat 19, ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah di tengah hukuman yang sedang menimpa bangsa Yehuda, yaitu kehancuran bait Allah. Tentu kita tahu saat itu, dan Yerusalem serta pembuangannya ke Babel. Ingat Yeremia, Bapak Ibu saudaraku, masih bisa memandang kasih Tuhan, kasih setiapnya Tuhan, kemurahannya Tuhan yang selalu baru setiap hari. Luar biasa Yeremia. Di tengah pembuangan Babel, dia masih bisa melihat kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Bapak Ibu mendisiplin anak, baik dalam konteks hukuman, pencegahan, maupun pendidikan. Ini adalah tanda kasih. Sama seperti Kristus terhadap kita anak-anaknya. Ada tujuan positif di balik semua itu tentunya. Sebaliknya, memanjakan anak adalah kasih yang semu dan keliru, Bapak Ibu saudaraku. Ada banyak anak-anak Tuhan, karena terlalu sayang dengan anaknya, dia berpikir kalau dulu mama sedang hidup menderita, untuk makan aja sulit, ini sulit, maka setelah punya anak, anaknya dimanjakan dengan berbagai kemudahan, sehingga anak ini menjadi anak yang manja, anak yang tidak disiplin. Apakah ini kasih yang nyata? Ini kasih yang semu, kasih yang keliru. Justru di tengah penderitaan itu, Anda menjadi orang tua yang tangguh harusnya. Harusnya Anda mendidik anak-anak Anda menjadi orang-orang yang mendisiplin, orang yang tahu waktu, orang yang tahu bagaimana beretika saat bergaul dengan orang tua, dengan sesamanya. Ini harus kita ajar. Tidak semua yang diminta anak itu harus kita beri. Terkadang ada banyak, karena orang tuanya kaya, ada banyak orang tua ya Bapak Ibu saudaraku, anaknya nangis kepingin beli mobil baru, padahal usianya masih 15 tahun. Ya Bapak Ibu saudaraku, kalau Bapak Ibu saudaraku karena saking sayangnya diberikan mobil, belum punya SIM, terus dia di jalan raya kebut-kebutan nabrak orang yang mati. Wah, ini juga bahaya. Ini tidak baik. Pengajaran yang tidak baik. Kalau tidak sesuai usia, setiap pemberian hadiah tidak akan mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu saudaraku, ingat di jalan raya itu bukan hanya nasib anak kita, tapi nasib anaknya orang lain, ibunya orang lain, bapaknya orang lain yang mungkin ketengger. Bapak Ibu saudaraku, maka berhati-hatilah dalam memanjakan anak. Status kita sebagai anak-anak Allah, poin ini ditekan kan berulang-ulang di dalam firman Tuhan. Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bahkan penulis Ibrani juga menambahkan, tetapi
Jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita orang banyak, berarti kamu anak-anak gampang. Tetapi anak-anak yang benar-benar dicintai orang tuanya, dia akan memberikan hukuman jika anak itu salah. Tapi bukan hukuman yang mematikan, tapi hukuman yang mendidik. Jangan sampai kalau anak Anda salah terus giginya mbok cabuti, itu nggak bagus ya Bapak Ibu ya. Kalau anak Anda salah sampai kepalanya dibentur-benturkan ke tembok, wah ini juga nggak bagus Bapak Ibu ya. Ini orang tua yang jiwanya sakit saya rasa. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, rotan itu bisa menyelamatkan anak saat anak itu salah, geblek sedikit, tapi bukan berarti digebleknya dengan sepenuh hati sehingga sampai biru-biru berdarah-darah. Ini namanya kekerasan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita mendapatkan hukuman nantinya, berbahaya ya. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah inti yang ingin ditegaskan, ingatlah inti yang ingin ditegaskan firman Tuhan kali ini adalah disiplin sebagai sebuah keniscayaan dan kebutuhan. Alkitab berkali-kali memerintahkan orang tua untuk tidak segan-segan mendisiplin anak mereka. Ada, saya lihat beberapa pemain musik, mungkin masih remaja, mereka suka makan saat firman Tuhan dibentangkan. Alasannya belum lapar kok. Kalau ibadahnya jam 5, selesai jam 6 baru kerasa lapar, dia makan sambil mendengar firman Tuhan atau bahkan sambil bercakap-cakap dengan temannya. Pemain musik sibuk di luar, begitu selesai dia langsung main musik. Bapak Ibu, ini sebagai orang tua, tugas Bapak Ibu Saudaraku untuk mengingatkan anak-anaknya. Jangan tidak sopan, jangan sembrono dalam melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau soal makan, disiplinlah anak. Sebelum Anda membawa anak itu beribadah kepada Tuhan, biasakan disuapin dulu kalau dia masih kecil. Biasakan dulu makan walaupun sedikit, paling tidak ada yang mengisi perutnya. Sehingga waktu di gereja tidak membuat sibuk orang tuanya memberi makan, kita tidak konsentrasi mendengar firman Tuhan. Ada banyak ibu-ibu sering keluar untuk menyuapi anaknya waktu pendetanya berkhotbah. Ini juga tidak bagus untuk kerohanian Anda. Bagaimana mau bertumbuh? Wong tidak mendengar firman Tuhan dengan benar. Hanya setor wajah saja, datang beribadah, tidak bersungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang tua, saya mengingatkan sebagai tanda kasih saya kepada Bapak Ibu Saudaraku. Anak-anak ini adalah titipan Tuhan, maka didiklah, disiplinlah. Buatlah dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Jangan sampai menjadi pelayan Tuhan yang asal-asalan. Menjadi pelayan Tuhan yang tidak on time dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalau jam 4 ibadah, setengah 4 pelayan Tuhan harus sudah siap di sana. Siap hati, siap juga tenaganya. Sudah makan di rumah atau makan roti atau apa terserah. Yang penting tidak sampai kelaparan di gereja. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah firman Tuhan mengajarkan kita sebagai anak harus didisiplin orang tuanya. Kita pun harus siap didisiplin oleh Tuhan di setiap langkah hidup kita. Mungkin kita mulai salah dalam pemikiran kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, maka Tuhan mendisiplin kita melalui penderitaan. Bapak Ibu, disiplin itu sebuah keniscayaan dan kebutuhan. Maka kita berkali-kali menekankan dan tidak segan-segan mengingatkan kita untuk mendisiplin diri kita. Disiplinlah anak-anak Anda. Disiplinlah diri Anda sebagai orang tua sehingga bisa menjadi teladan di depan anak-anak. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Ada harapan jika engkau paling enggak, kalau anakmu nakal, mulai sentil, mungkin telinganya dijabar saite, Bapak Ibu ya, mungkin kalau sudah besar tidak bisa dengan tangan, kita ngomong dengan baik-baik, dinasehati dengan lemah lembut, dengan disiplin. Bapak Ibu Saudaraku, tidak harus dengan kekerasan. Kalau kepepet ya Bapak Ibu, tapi jangan sampai melukai anak karena ini bahaya untuk mental anak. Bapak Ibu ya, ingat, hajarlah anakmu selama ada harapan. Tapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Wah, anak-anaknya sendiri kok diinginkan kematiannya. Berarti ini orang tuanya yang sakit jiwa ya Bapak Ibu Saudaraku. Apakah hasil disiplin ilahi ini terhadap kekristenan? Bapak Ibu Saudaraku, disiplin bukanlah pengekangan sebenarnya. Disiplin bukanlah kekejaman Allah,
otoriter Allah. Bukan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini semua demi kebaikan kita. Pengalaman sehari-hari mengajarkan kepada kita. Seorang ayah saja mendidik anaknya dengan baik, apalagi Bapa di surga. Dia akan mendidik kita sampai Anda menyelesaikan tugas Anda di dunia ini. Maka jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa jika Anda disesat, dihukum oleh Tuhan. Hiduplah di dalam jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, apa saja kebaikan yang Tuhan pikirkan pada saat Dia mendidik kita? Pertama, kehidupan yang dipikirkan di sini adalah secara rohani. Di dalam kelimpahan setiap hari kehidupan rohani kita selalu dilimpahkan dengan kebaikan, kemurahan, hadirat Tuhan, sukacita, damai, dan sejahtera. Ingat Bapak Ibu, jika kita perlu menggarisbawahi kehidupan ini bukanlah hanya kehidupan yang gini-gini aja, tapi nanti kehidupan yang kekal. Maka di kehidupan yang sekarang ini Tuhan ajarkan supaya kita disiplin dalam mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, yang disoroti dalam Ibrani pasal 12 ayat 9 itu adalah kualitas kehidupan kekal. Disiplin hanya menambahkan kenikmatan hidup di dalam Kristus dengan segala kelimpahannya secara rohani. 2 poin selanjutnya akan diperjelas hal ini, yaitu kedua adalah kekudusan. Kekudusan ini mengarah pada kekudusan secara progresif yang terus menerus, tidak berhenti hanya kemarin, sekarang, dan akan datang. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah proses menuju keserupaan dengan Allah sama seperti Kristus itu suatu proses yang panjang. Tidak bisa langsung hari itu bisa seperti Kristus. Semua itu butuh proses yang panjang. Maka ada didikan Tuhan, ada pengajaran Tuhan, ada cara Allah mencegah Anda supaya tidak berbuat dosa sampai jauh lagi. Ingat Bapak Ibu, jika di hatimu Tuhan berbicara, jangan keraskanlah hatimu. Ingat, iman kita diuji, karakter kita dibentuk, kesombongan kita ditaklukkan di dalam penderitaan. Motivasi kita dimurnikan, tujuan hidup kita yang salah dibelokkan menuju kemuliaannya melalui penderitaan. Ini namanya disiplin ilahi. Biarlah kita belajar. Seperti contoh di dalam Alkitab, Ayub memiliki pengenalan akan Allah yang berubah, dimensi baru sesudah menjalani kehidupan yang sulit. Dia mengenal Allah lebih baik daripada yang kemarin. Paulus belajar lebih rendah hati. Dulu pengalamannya dia begitu dia begitu orang hebat, tapi di dalam Tuhan kehebatannya tidak ada gunanya. Dia belajar untuk rendah hati. Ingat Bapak Ibu menyadari kasih karunia Allah dan mengalami kekuatannya setiap hari yang sempurna melalui duri dalam daging, dalam diri Paulus. Sehingga dia sadar dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan, itu suatu anugerah. Bukan karena jerih lelah kita, tapi karena kasih karunia Allah. Ingat yang ketiga, kedamaian. Buah kedamaian yang memberikan damai secara hurufiah. Itu berarti buah damai dari kebenaran. Buah damai dari kebenaran, penekanannya terletak pada kedamaian sebagai hasilnya. Kedamaian ini hal yang sinonim dengan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan, adakah yang mengalami sukacita? Tidak, adanya air mata, duka cita. Tetapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa didikan Tuhan, siapa saja yang berada dalam kebenaran pasti akan mengalami kedamaian dan sukacita. Didikan Tuhan itu mendatangkan sukacita, bukan duka cita. Di awalnya duka cita, tetapi di akhirnya ada sukacita Allah yang mengalir saat kita hidup serupa dengan Kristus, hidup mentaati firman Tuhan, hidup menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Buah ini dirasakan di tingkat akhir
bentuk perfect dilatih menyiratkan tindakan yang sudah dimulai di masa yang lalu dan akibatnya masih ada di masa yang sekarang dan di masa yang kemudian. Itu merupakan suatu proses. Kedamaian tidak akan muncul di awal. Sukacita sekian lama, Bapak Ibu, dari proses penderitaan itu lama-lama akan muncul suatu sukacita. Kedamaian tidak akan muncul di awal, sukacita harus menunggu sekian lamanya. Yang penting adalah titik akhir. Akar sebuah disiplin memang pahit, tetapi semua buahnya manis. Nasihat ini perlu dicamkan bagi seorang Kristen yang sejati, bahwa surat Ibrani tidak menjanjikan kedamaian dan sukacita itu akan muncul pada situasi yang telah diubahkan Tuhan. Situasi mungkin tetap sama, Bapak Ibu Saudaraku. Yang berbeda adalah orangnya yang terus-menerus berjalan dalam kebenaran. Seseorang pasti akan menerima sukacita dan kedamaian yang melampaui segala akal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Anda adalah orang Kristen yang sejati. Jangan mudah menyerah. Penderitaan-penderitaan itu Anda tidak berjalan sendiri. Anda berjalan dengan Roh Kudus. Dia akan menuntun Anda saat Anda mengalami kesusahan. Sekalipun Anda berpikir, Tuhan aku mau menyerah, Tuhan aku mau pulang, tapi waktumu belum selesai. Maka kau harus berjalan kembali. Allah akan menguatkan kakimu untuk berjalan, mendidik anak-anakmu, mencari nafkah, menghidupi keluargamu. Mungkin kamu lelah, mintalah penghiburan dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, penderitaan adalah suatu disiplin ilahi yang baik, supaya imanmu terbukti, supaya kasih setiamu selalu mendatangkan kebaikan terhadap apa yang kau lakukan terhadap sesama, dan lakukanlah itu dengan sukacita. Allah beserta kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.